Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa, alhamdulillah gue dari siang ini di mari, dari jam 1 nih. Sekarang udah jam setengah 3 karena gue lagi nyervis mobil. Ternyata deket dealer sama farmnya, jadi kita langsung ke sini aja daripada ngedoklak di sono kelamaan. Dan ini gue akan ngasih lihat buat kalian progresan yang ada di farm petani gue sendiri. Jadi alhamdulillah yang di farm belakang, yang di farm dalam itu ikan udah banyak banget yang gue bungkus, lebih dari 1000 ekor. Alhamdulillah kita panen besar-besaran. Jadi ini alhamdulillah banget, kita progres lagi, kita nyetak lagi. Pokoknya gak berhenti di sini, dicetak 100 pasang lebih. Bahkan kalau misalnya per bulan itu bisa 200 pasang lebih ya. 200 pasang lebih itu dicetak di sini selama 1 bulan. Jadi per satu periode itu, per 1 minggu itu dicetak lebih dari 50 pasang. Paling sedikit 50 pasang, paling banyak 60 pasang ya. Karena memang kapasitas baknya juga terbatas. Jadi ada 50 tambahannya styrofoam ya. Jadi kalau sebulan bisa 200 pasang sampai 230 pasang lah. Nah ini alhamdulillah, gua akan kasih lihat buat kalian semuanya progresan yang ada di sini. Jadi kita belum lama udah nggak update. Jadi gua akan kasih lihat buat kalian dari sini dulu. Kalau pembesaran di sini pakai box kulkas semua, tapi box kulkasnya ada yang bocor banyak tuh. Jadi ditambal pakai plastik sama ada yang dilem juga. Tapi tetap ini juga ada yang bocor karena kelemahannya itu kan ini harus habis dibongkar dari kulkas. Jadi dia ada yang bolong-bolong. Nah ini masih burayak ini masih burayak. Ini juga masih burayak. Nah kalau yang base gelan kayak gini rata-rata ini anakan dari multicolor, dari koi ya, entah jenis guardian atau barongsai atau multicolor. Karena yang base girl ini pokoknya jenis koi. Nah koinya itu banyak, larian dari galaxy multicolor atau dari guardian atau dari barongsai. Bisa juga dari half moon multicolor. Karena dari half moon multicolor aja anakannya pasti base girl dulu. Nah ini kita masuk ke yang dalam. Ini ada yang udah mutasi alhamdulillah. Ini female rata-rata. Ini rata-rata female, tapi ini size nya masih kecil. Nah ini ada barongsai. Ini rata-rata female tuh. Nah ini female semua ini rata-rata. Ini ada satu bak yang female, bentar lagi siap untuk dipanen ya. Gua akan serok buat kalian. Kita akan kasih lihat buat kalian ikannya yang kayak gimana. Nah ini dia penampakannya. Ini gurih banget tuh, lihat tuh, warna-warni. Ini dominan banyak dari anakan barongsai ya. Nah ini juga ada dari guardian galaxy sama multicolor. Jadi di sini pasti dicampur. Kalau dicampur kayak gini berarti anakannya sedikit. Nah kalau sedikit biasanya digabung aja, jadi biar nggak makan tempat banyak. Nah ini ada FCCP juga ya. FCCP juga ada. Tuh ini banyak juga FCCP nih. Ini udah disortir tapi ini belum semua disortir. Nah ini udah apalagi nih. Ini udah sisaan, udah kosong. Nah balik yang kesini udah kosong Ini udah kosong. Jadi yang kosong ini nanti buat burayak yang di dalam. Yang di dalam itu ada 50 bak yang lagi jaga burayak alhamdulillah. Jadi nanti akan pindah ke sini semua. Nah sebelum pindah ini nanti akan dikuras total. Jadi yang sedikit-sedikit akan digabung lagi. Jadi biar bisa muat ke yang lain. Nah kita lihat yang di sini ini pakai tanaman apu-apu agar cahaya mataharinya itu kalau misalnya terik banget nggak terlalu panas ke air. Jadi tanaman ini juga berguna banget buat penyerapan amoniak ya. Jadi sangat berguna untuk penyerapan amoniak. Jadi amoniaknya dia terurai oleh tanaman ini. Jadi bisa simbiosis mutualisme lah. Amoniaknya keserap, tanamannya juga sehat. Nah seperti ini fungsinya tanaman tuh. Dia kan nanti akarnya manjang. Nah akarnya manjang itu dia nanti akan nyerap amoniak untuk jadi makanan tanaman ini. Kalau misalnya amoniaknya terurai berarti ikannya juga sehat. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah kita lihat lagi ini ada jenis barongsai ini. Barongsai banyak banget tuh. Barongsai itu gurih pokoknya ini nih. Barongsai sama yang lain. Tapi ini masih S+ ya, masih S+. Jadi kemungkinan belum siap panen. Tapi kemungkinan akhir bulan ini udah siap Sekarang November berarti akhir bulan Kalau yang ini masih burayak Ini masih burayak. Kalau yang ini masih ini yang bentar lagi siap kawin siap panen nih. Tuh banyak banget female barongsai, female guardian banyak banget, super mewah ini super mewah pokoknya tuh, super mewah. Ajib ini tuh, ajib ini female semua nih. Ini bentar lagi siap panen. Terus yang ini juga
female juga. Ini rata-rata female, jantannya udah disortir, soalnya ini udah sisa sortiran. Jadi sisa sortiran tuh maksudnya satu lubuk itu kita sortir, pemisahan jantannya ditaruh di farm dalam. Nah yang ini female-nya kita gabung lagi, makanya ini kebanyakan female, bukan sisa sortiran yang udah disortir terus disortir berapa kali, bukan. Tapi sisa sortiran tuh maksudnya jantannya kita sortir semua, masukin ke dalam, naikin toples botol, female-nya kita taruh lagi di sini, karena kalau misalnya dibotolin semua makan tempat seperti itu. Nah kita lihat yang di sampingnya, ini juga sama, ada banyak banget female barongsai gold sama guardian. Ajib tuh pokoknya tuh ya. Nah kalau kalian main kualitas, ini salah satu hasil nyata ya. Jadi bisa dibilang kalau kita main kualitas itu pasti nanti ada hasilnya juga. Dan banyak banget yang udah ngambil juga di Shopee gue barongsai udah banyak banget ludes karena kita support promonya itu terbatas, tergantung kalian pengen yang mana. Kalau misalnya pengen yang kualitas super, langsung japri aja. Kualitas super itu di harga 500 sampai 1 jutaan sepasang. Jadi tergantung kalian mau yang kayak gimana, kita siapin. Jadi sesuaikan dengan selera kalian. Nah ini masih burayak, ini masih best girl nyatu dan sama celok. Jadi ini proses mutasi ini masih proses mutasi, ini juga masih proses mutasi, ini juga sama. Yang ini juga masih burayak ini ini masih burayak, ini juga sama masih burayak. Jadi ini semuanya kemungkinan masih banyak burayak cuman yang ini aja yang bentar lagi siap panen. Ada 5 lubuk lah yang bentar lagi siap panen akhir bulan ini, kebanyakan female. Jadi buat kalian kalau misalnya kalian tanya ini segini banyaknya ikan, ini gimana cara jualnya? Ikan segini banyaknya, kalian nggak perlu bingung gimana cara jualnya, karena ikan di sini rata-rata semuanya masuk ke gua semua. Jadi petani rekanan ini, petani gua sendiri dia cuma nyetak aja. Nah secara nyetak itu maksudnya ngebreeding, nanti panen gua angkut seperti itu. Sisa ikan yang di sini pun udah ludes semua. Jadi di sini tuh sebanyak apapun ikan diproduksi, sebanyak apapun kita cetak, ikan bakalan habis semua, karena kita udah punya pasar sendiri-sendiri seperti itu. Jadi udah ada buangannya. Nah ini gampang banget, ini bisa kalian ambil contoh bahwa rekanan petani seperti ini sama seller ini bisa berjalan karena ada salah satunya itu aturan ya. Maksudnya aturan itu gue yang ngebuat sendiri aturannya. Maksudnya ini kayak gini ya, gue nyetak yang di rumah itu gue bedain sama yang di sini. Jadi misalnya di sini ngebreed A, gue ngebreed B, ngebreed B di sini, gue ngebreed C. Jadi nggak sama barangnya. Jadi ketika panen besar, jadi nggak akan bentrok. Ikan di sini panen, di rumah gue panen, tapi beda jenis. Jadi nggak akan bentrok. Karena kebanyakan yang rekanan itu ketika ikan panen di breeder, sellernya juga ngebreed ikan yang sama di petani. Jadi ketika panen besar-besaran, nah pasti seller itu mengutamakan ikannya dia terlebih dahulu yang dijual. Jadi ikan petaninya dia nggak diambil atau ditahan-tahan. Ini yang nggak bener. Jadi kalau kalian pengen punya petani rekanan, kalian harus bisa atur sistemnya dulu. Jangan sampai seperti itu. Nah yang kedua, kalian harus yang paling penting itu amanah. Jadi kalian tuh jaga kepercayaan. Dan alhamdulillah gue sama hari ini baru banget, baru setahun lah gue sama hari, alhamdulillah. Dan ini kita baru berjalan setahun tapi udah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih ya. Jadi alhamdulillah banget, ketemu juga jalannya dari beberapa yang gue ketemuin. Alhamdulillah sekarang sama hari, karena sebelumnya gue juga pernah support satu orang. Gue pernah support satu orang yang benar-benar gue didik dari nol, yang gak ngerti settingan indukan, yang gak ngerti apa-apa, sampai bisa ketemu jalan rezekinya di ikan cupang, sampai bisa beli motor, modal indukan gue habis 30 juta. Tapi ternyata ketika ikan panen besar malah milih misah karena kegiur duit, dan akhirnya usahanya juga cepat banget bangkrut total, hancur gara-gara ulahnya sendiri. Jadi kalau kalian pengen lancar di usaha ikan cupang, kalau kalian pengen lancar di usaha kalian, usaha apapun itu, yang paling penting itu jujur. Kalau kalian jujur, pasti usaha kalian akan lancar. Yang kedua itu jaga amanah. Dalam kondisi apapun jangan pernah mengecewakan yang namanya itu tanggung jawab kalian sama orang lain. Karena kalau kalian udah melenceng dari perjanjian, melenceng dari tanggung jawab, melenceng dari amanah kalian, percaya atau enggak, usaha kalian akan hancur. Bukan 1-2 yang gue temuin, banyak. Jadi pengalaman gue mengajarkan ke gue sendiri bahwa dari semua itu gue belajar satu hal: orang jujur itu susah, orang pintar itu gampang. Jadi jangan sampai kalian pinterin orang buat
hal-hal yang nggak benar. Jadi salah satunya itu kalian ambillah sisi positif di video ini, jadilah orang jujur, jadilah pedagang yang jujur, jadilah orang yang amanah, biar kalian berkah cari rezekinya. Dan ini salah satu petani rekanan gue yang alhamdulillah udah berjalan 1 tahun. Kita masih progres, kita masih terus kembangin sampai ke depannya biar bisa terus berkembang sampai besar, dan kita biar berjalan bareng-bareng. Jadi terima kasih udah nonton, sehat-sehat buat kalian semuanya, lancar terus usaha kalian, sehat-sehat, panjang umur. Yang lagi sakit gue doain biar diangkat penyakitnya, yang lagi nyari kerjaan gue doain biar dimudahin dalam mencari nyari kerjaan. Sehat-sehat pokoknya, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.